kita meningkatkan amal saleh supaya termotivasi amal kita menjadi baik, tapi saat yang bersamaan Anda mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita kenal. Jelas sih? Bahkan maaf, bukan cuma habis, dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa ma lahum min nasirin. Silahkan cek ayatnya. Wa ma lahum min nasirin, dan gak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahukah Anda kawan-kawan? Maaf, di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah, lebih duluan dibanding orang kafir ya, dan namanya pun khusus oleh Allah ya, diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat ya, disebut dengan kalimat munafik. Munafik. Tayyib, jamaahnya munafikun atau munafiqin. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau Anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok ya, sudah ada firman Allah jelas, sudah ada kalimat-kalimat Rasul jelas, tiba-tiba ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang mencela, Masya Allah, ada yang menganggap itu hal yang biasa, ada yang macam-macam luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Quran, selama dia masih punya peluang, fala taqudu ma'hum, sadarkan dia dengan cara isolasi dia ya, jangan respon dia, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya, tinggalkan oleh orang-orang beriman supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar. Ini Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini. Dan kita pun dilarang untuk mencela dulu, dilarang, ajak dia kepada kebaikan, tunjukkan caranya apa, karena ada golongan-golongan yang sudah nggak bisa dinasihati Pak, susah ya, ada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah ya, karena banyak yang tertutup dalam dirinya ya, maaf Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 6-7, posisi paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Masya Allah, kafar itu bukan, diantara maknanya bukan hanya orang kafir ya, yang non muslim, bukan, tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi nggak mau sholat, dia muslim tapi menolak Al-Quran misalnya ya, maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Quran. Dia muslim tapi misalnya mohon maaf mengecilkan nilai-nilai Islam, macam-macam bentuk ya. Masya Allah, wah ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi diambil, tapi ketika ada dalam tuntunan Islam misalnya yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia tinggalkan, maka tidak sedikit mencela. Bahkan celahannya pun bukan sekedar ke Islam, ke orang-orang yang terkait di dalamnya. Oh, apa itu hubungan Islam dengan Arab? Sudah, tinggalkan Arabnya, ambil Islamnya. Oh, Arab begini. Begitu datang raja Arabnya, tiba-tiba ceklik, Masya Allah, kemarin kemana gitu kan? Iya, macam-macam. Jangan bayangkan yang lain ya, saya cuma kasih contoh aja, kasih contoh. Kadang-kadang suka tidak konsisten itu kan dengan apa yang kita sampaikan. Ini teman-teman sekalian, kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan berbuat yang salah, sering dengar yang keliru, jadi mendengar yang baik sudah nggak peka lagi. Ya, Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik, nanti kepada yang baik gak bisa dengar lagi, susah. Ya. Sama, hati-hati. Wa ala absarihim ghisyawah, pandangannya ada terhalang karena sering melihat maksiat, makanya melihat yang baik-baik gak bisa. Ya, lihat tayangan yang tidak baik, gambar-gambar yang kotor, acara-acara yang tidak baik menurut Allah. Jadi begitu lihat orang ke masjid, gak ada getaran lagi. Lihat majlis taklim, sewot, kan? Dan sebagainya, macam-macam. Bahkan hatinya kemudian pun susah. Kalau hatinya sudah susah, dinasihatin pun sulit. Ya. Kamu kenapa sih begitu? Emang kenapa? Ya, kenapa sulit menerima Islam? Kata siapa? Saya sholat kok. Emang cuma kamu aja yang bisa gitu? Kamu kok gitu amat? Si amat aja nggak gitu? Itu kan si amat, bukan saya. Masya Allah. Ini banyak gitu ya. Ketika disampaikan kalimat, nolak. Sampaikan ini, marah. Ya, susah. Nah, yang seperti ini, Anda nggak usah ingatkan lagi, capek. Seringkali saya dengar ada orang berdebat begini, berdebat begitu. Yang punya masalah orang lain, yang ribut satu keluarga. Kan tidak lucu di sini. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang jadi rame? Kan sampai terpecah begitu, itu ujian dalam kehidupan. Nah, diantaranya kalau menemukan muslim yang seperti ini, sulit dinasihati, maka doakan dia. Doakan pada yang baik. Tapi kalau dia tidak mau berubah bahkan dengan doa, perhatikan kalimatnya. Maaf ya. Pertama, innakum idzam mithluhum. Jangan ikuti mereka. Karena sepanjang Anda ikuti orang-orang seperti ini, maaf, yang sering menjelek-jelekan Islam, memojokkan Islam, merasa paling benar, sepanjang Anda ikuti lama-lama bisa seperti mereka. Lihat ancamannya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Innallaha jami'ul munafiqin. Pertama, Allah menyebut mereka dengan nama khusus sebelum mereka dimasukkan ke neraka kalau tidak bertobat. Kata Allah, lihat kalimatnya. Innallaha jami'ul munafiqin. Allah pasti akan himpun orang-orang munafik semacam ini. Dan kalimatnya jamak, artinya bukan cuma satu.
wal kafirin, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, di neraka jahannam. Teman-teman sekalian, saya tadi malam menerangkan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Sesuatu yang diawalkan menunjukkan prioritas utama, yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya. Artinya nanti saat di akhirat ada orang yang dimasukkan ke neraka jahannam, ternyata bukan orang kafir duluan, orang munafik duluan. Kalau orang kafir jelas nggak ada amalnya, nggak ada macam-macamnya, neraka wajar. Ini orang mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi kalimat yang bersamaan, sikap yang bersamaan, masya Allah, dia mencela Allah, dia mencela Rasul, dia mencela agamanya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencela saudaranya sama muslim. Kamu, kalau orang lain tidak beriman, berbuat salah, ya neraka wajar. Kamu mengaku beriman masih begitu juga, kamu yang duluan masuk neraka dan jahannam. Kalau sudah neraka jahannam nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Ya, ternyata orang-orang ini masih sholat. Quran surah ketiga, ya, Ali Imran misalnya, atau bahkan paling jelas An-Nisa, Quran surah keempat ayat 142, ya, masih sholat dia, masih sholat. Ya, maaf, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang ini sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan kalau Nabi sholat dia saf paling depan, di belakang Nabi persis. Ini Rasulullah SAW, di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi masya Allah, setelah selesai sholat, keluar Nabi, keluar umat Islam, tiba-tiba keluar kalimat provokasinya. Muhammad cuma cari perhatian saja, ingin mecah belah kita yang tadinya sudah punya suku. Terus keluar kalimat, tidak sadar bahwa kalimat itu menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Ketika masjid sudah mulai ramai, ya Rasulullah, kita bangun masjid yang lain saja supaya terpecah konsentrasi ini dan masing-masing bisa ibadah dengan baik. Disetujui oleh Nabi. Begitu dibangun masjidnya, Muhammad punya markas, kita pun punya markas di sini. Tidak sadar apa yang dia lakukan menggugurkan amalan-amalan dan menghadirkan dosa. Akhirnya apa? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat khusus seperti orang-orang ini. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti ini. Quran surah 9 ayat 84. Masya Allah. Bahkan jangan solatkan, jangan berdiri di depan kuburnya. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Kalau Anda menemukan orang-orang menentang Islam, melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan martabat orang muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya, dan Anda mengetahui itu, kata Allah, jangan solatkan dia, jangan berdiri di atas kuburnya. Masya Allah, sudah dunianya tercela, tidak disolatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahannam tidak keluar, padahal dia mengaku muslim dan solat.